Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Baik, bismillah, insyaallah kita akan membahas pada kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Shad. Baik, perhatikan di sini pada lafal huruf Shad. Di sini ada yang kita namakan dengan bacaan Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar artinya apa? Yaitu pembuka atau ayat-ayat pembuka atau kata-kata pembuka di dalam surat-surat Al-Quran. Biasanya ada bentuk seperti ini, ada yang alif lam mim dan semisalnya. Hati-hati, ini jangan dibaca dengan so gitu ya, tapi ini dibaca dengan sesuai hurufnya teman-teman. Kalau hurufnya di sini kan huruf shad, nah seperti ini ya, seperti ini shad. Nah, cara membacanya adalah kita memanjangkan shadnya ini sepanjang so-nya sepanjang 6 harokat, karena di sini ada namanya, kita namakan dengan mad lazim harfi mukhaffaf ya. Mad lazim harfi mukhaffaf, yang dimana huruf shadnya wajib dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Maka kita membacanya shad ya, kami ulangi. Nah, karena di sini ada huruf dal yang dimana dia harus dipantulkan ketika dia sukun, maka wajib kita pantulkan ya teman-teman. Shad, tapi panjangkan dulu shadnya sepanjang 6 harokat, baru mantulkan di huruf dalnya. Shad, sekali lagi shad. Kemudian wal Qur'ani dzidzikr ya, wal Qur'ani dzidzikr, dzikr ya, zikr. Nah, ini jangan sampai kita memantulkan huruf kaf ya teman-teman. Tapi kita bahas dulu pada lafal wal Qur'ani. Di sini lafal wal Qur'an ro-nya dibaca dengan tebal ya, wal Qur'ani. Karena apa? Kenapa ro dibaca dengan tebal, tidak dibaca wal Qur'an tapi wal Qur'ani? Karena ada huruf ro sukun yang didahului dengan huruf dhamma. Maka ia wajib dibaca dengan bacaan tebal teman-teman ya. Salah satunya huruf ra akan dibaca tebal kalau dia berharokat fathah dhammah, atau huruf ra sukun yang didahului dengan huruf fathah atau dhammah. Kemudian pada lafal ani ani ada yang kita namakan dengan mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah yang berharokat, baik itu fathah, kasrah, dhammah, bertemu dengan huruf mad. Kalau di sini ada hamzah bertemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Maka wal Qur'ani, wal Qur'ani. Kemudian dzidzikr, dzidzikr ya, dzidzikr ya. Di sini pada lafal dzidzikr, hati-hati jangan terbaca dengan wal Qur'ani zizzikr, misalkan begitu, atau mematulkan huruf kaf misal zikr, zikr. Nah, ini mematul padahal dia tidak, tapi sesuaikan dulu hurufnya. Zizzikr, zizzikr ya, mantul, bukan mantulkan, tapi dia sesuaikan daripada makhraj huruf kaf. Kaf ada sifatnya ketika dia sukun, ada namanya sifat syiddah. Syiddah yaitu huruf yang dia memiliki sifat, yaitu suaranya tertahan. Zikru ya, zikru, zikru ya, tapi dia langsung wal Qur'ani dzidzikr, dzidzikr, dan ro-nya dibaca dengan tipis. Kenapa? Karena sebelum huruf yang dimatikan itu ada huruf kasrah, maka dia dibaca dengan tipis ro-nya, tidak dibaca wal Qur'ani dzidzikr, enggak, tapi dia dzidzikr, dzidzikr. Kemudian pada lafal balil ladzina, balil ladzina, pada lafal zi panjangkan zi sepanjang 2 harakat karena dia ada mad tabi'i, yaitu berupa apa? Berupa adanya huruf
Ya sukun yang didahului dengan huruf kasrah panjang yang 2 harakat. Kemudian kafaru, kafaru, runya dibaca dengan tebal dan di sini ada ra tafkhim karena ra berharakat dhammah. Kemudian di situ juga ada bacaan mad tabi'i yaitu ditandai dengan huruf dhammah yang bertemu dengan huruf waw. Kemudian berlafal fi izzatin wa shiqaq. Pada lafal fi mad tabi'i kasrah bertemu ya, izzatin wa di sini ada tanwin pada lafal tin. Ketika ada tanwin ya, ini cara membacanya ketika bertemu waw yaitu dimasukkan ke huruf wawnya. Pada dasarnya teman-teman, huruf tanwin itu adalah bunyi nun yang dia dilafalkan tapi tidak ditulis. Contoh ban sama dengan ban. Nah, sama di sini izzatin sama dengan izzatin dengan nun. Nah, cara membacanya adalah masukkan nunnya atau suara bunyi nunnya ke huruf waw sehingga hilang suara nunnya. Fi izzatin wa, itu yang pertama. Langkah yang kedua disertai dengan bacaan gunnah, yaitu memasukkan suaranya ke rongga hidung kita. Dan di sini idgham bi gunnah juga kita kenal dengan idgham naqis, dan dalam bacaan ini ada namanya idgham naqis. Ya, tidak secara utuh idghamnya masuk, tapi dia ada naqisnya. Masih menyisakan bunyi sedikit suara bunyi nunnya. Fi izzatin wa shiqaq. Kemudian sambil ditahan 2 harakat. Fi izzatin wa shiqaq. Padahal fal shin, hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf sin ya. Jangan dibaca wasiqaq, tapi washiqaq. Kemudian pada fal qa di sini ada bacaan mad arid disukun. Ya, kenapa? Karena adanya huruf yang kita matikan yaitu huruf qaf, dan huruf qaf nanti ada hukum tajwid lagi yaitu huruf qalqalah. Maka cara membacanya memanjangkan qa yang pertama dulu dengan bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun terjadi apabila ada mad tabi'i atau huruf mad bertemu dengan sukun arid. Awalnya di sini wasyiqaqin. Ketika dimatikan, qafnya tidak lagi berharokat tanwin tapi berharokat sukun. Nah, inilah yang kita namakan dengan sukun arid. Maka ketika ada sukun arid ini sebelumnya huruf mad, baik itu alif, waw atau dhammah, alif, waw atau ya, maka dia dibaca dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harokat kita boleh memilih, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah yaitu yang 4 harokat. Wasyiqaq. Kemudian mantulkan pada lafal qaf karena huruf qaf ketika disukunkan dia menjadi huruf qalqalah. Yang mana qalqalah itu adalah memantul. Ya. Maka balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Shad wal qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Pada lafal kam ahlakna, perhatikan di sini pada lafal mim mati bertemu dengan hamzah. Ini suara mimnya harus diperjelas karena dia ada bacaan yang kita namakan sebenarnya di sini ada izhar syafawi, yaitu izhar artinya jelas, syafawi berkenaan dengan bibir kita. Karena makhraj daripada huruf mim keluar daripada mim, 2 bibir kita, sehingga kita namakan dengan izhar syafawi. Yang dalam membacanya harus diperjelas suara mimnya dan tidak boleh ada penahanan. Contoh penahanan itu bagaimana? Contoh kam ahlakna. Nah, itu ada penahanan. Harusnya tidak ditahan dan tidak ada penahanan. Kam ahlakna, begitu saja. Kemudian lafal ahlakna, ha yang dia sukun ini sifatnya ada sifat hamsnya,
ya, hamas, ahlak. Nah, dan ha di sini juga ada yang kita namakan dengan sifat rokhawah, mengalirnya nafas. Ha, ahla, ahlak. Nah, maka ketika melafalkan ha jangan sampai memantul. Dengan kam ahlakna. Nah, ini ada juga yang begitu. Nah, ini maka dia kurang tepat dan salah. Kenapa? Karena ha tidak memiliki sifat pantul. Kemudian pada lafal na di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan na yang berharakat fathah bertemu alif, 2 harakat. Kemudian min qablihim, di sini ada bacaan ketika nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ini kita namakan dengan hukum tajwidnya, yaitu bacaan ikhfa, atau kita kenal dengan ikhfa hakiki, karena nanti ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, salah satunya huruf qaf. Nah, ketika kita melafalkan juga ikhfa yang kepada huruf qaf, itu ditebalkan menyesuaikan dengan sifat huruf qafnya yang tebal, maka tidak baca min qablihim, tapi dia min qa, langsung seakan-akan kita melafalkan huruf qafnya, karena di sini nun sukunnya bertemu dengan qaf, min qa, ya, tidak min qa. Tapi dia suara nunnya ya disamarkan langsung kepada makhraj daripada huruf qaf yang dia memiliki sifat isti'la. Kemudian pada lafal min qablihim, pada lafal qablihim di sini ada bacaan ba yang dia harus dipantulkan di dalam melafalkannya. Kenapa? Karena ba di sini ada bacaan qalqalah. Ba memiliki salah satu sifat yaitu qalqalah. Qalqalah artinya apa? Memantul. Maka di dalam melafalkan ba ini harus ada pantulannya, ya. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca qalqalah adalah tidak memantulkan. Contoh, min qablihim. Nah, ini tidak memantul. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah menambahkan hamzah pada lafal huruf qalqalah. Contoh, min qablihim. Nah, ini juga menambahkan hamzah. Jadi qab ada tambahan hamzah. Padahal dia tidak boleh menambahkan hamzah pada lafal bacaan qalqalah. Bagaimana cara yang benar dalam melafalkan bacaan qalqalah? Yaitu dia pantulannya mengalir. Min qablihim, min qablihim, min qarn. Pada lafal mim mati bertemu mim, ini harus ditahan suara mimnya karena ada pertemuan di antara dua mim. Nah, apabila ada pertemuan antara dua mim, yang satu berharokat, yang satu tidak berharokat atau sukun, ini kita namakan di dalam bacaan hukum tajwidnya adalah idgham mimi atau idgham mithlain. Ya, bukan mutamatsilin tapi mithlain, yaitu huruf yang dia atau idgham mimi, ya, idgham mimi. Ya, mim ketemu mim. Min qablihim, ya. Cara membacanya memasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Kemudian lanjut kepada min qarnin fanadaw. Di sini ada lagi nun mati ketemu qaf. Nah, sama sebagaimana yang awal, yaitu ada bacaan ikhfa hakiki. Kita bacanya nunnya disamarkan langsung ke huruf qaf yang dia menebal. Min qa, ya, min qa. Pangkal lidahnya terangkat. Min qablihim. Nah, kalau di sini min qarnim. Kemudian ketika kita melafalkan qarnin, ya, qarnin, di sini qa-nya tebal dan ro-nya juga dibaca dengan tebal sehingga diwarnai di sini warna biru. Yaitu artinya kita membacanya dengan jangan dibaca qarnin tapi dia qarnin. Nah, sifat huruf ra itu adalah sifat takrir, tapi takrirnya jangan banyak-banyak. Jangan qarnin. Sekali saja untuk sifat takrir daripada huruf ra dan dia menebal. Qarnin fa. Kemudian lafal nimfa di sini ada tanwin yaitu berupa kasratain garis 2 bawah bertemu dengan huruf fa yang dimana fa termasuk salah satu bacaan ikhfa. Maka cara membacanya samarkan tanwinnya kepada huruf fa. Min qarnin fa, min qarnin fanadaw. Maka samarkan nunnya kepada fa. Kemudian pada lafal fanadaw ada mad tabi'i pada lafalna. Dan kemudian di sini ada kita idghamkan, idgham mutamatsilain, yaitu waw yang pertama kepada waw yang kedua. Yaitu sifat hurufnya sama dan hurufnya sama, makhrajnya pun sama. Fanadaw.
alif di tengah-tengahnya ditandai dengan sifar mustadir atau lingkaran kecil di atasnya kita namakan dengan sifar mustadir. Artinya alifnya dianggap tidak dibaca dan tidak menandakan panjang pula. Maka fanadawa, dan tidak boleh ditahan sebagaimana idgham bi gunnah, karena di sini bukan idgham bi gunnah tapi idgham mutamatsilain. Maka tidak dibaca fanadawana, tapi hanya idgham saja. Fanadawana tahina manas walata. Ya, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu la yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya 2 harakat. Wala tahina, hina di sini ha kecil, ha jangan sampai kita baca dengan wala tahina manas, ya manas, ya ha kecil. Bagaimana cara pelafalan ha-nya? Yaitu dari tengah tenggorokan kita, ha, hi, hu, wala tahina manas. Ya, kemudian melafal hina ada mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian melafal manas, ya ada bacaan mad arid lis sukun, yang dimana ini merupakan bacaan yang terjadi atau mad yang terjadi ketika adanya sukun arid. Ini kan awalnya manasin, karena kita sukun, karena kita waqaf dimatikan suara shadnya, maka menjadi manas. Nah, sebelumnya ada huruf mad. Nah, inilah kita namakan dengan mad ada sukun. Jadi kalau kita dapati ada sukun arid, sukun yang bukan asli, tapi sukun yang timbul karena waqaf, nah itu namanya sukun arid. Nah, sebelumnya ada huruf mad, baik itu waw, alif atau ya, maka ini kita baca dengan bacaan mad arid sukun meskipun itu tengah-tengah ayat misalnya. Maka dia, misalkan kita berhenti fanadaw walat, misalkan kalau nggak kuat nafasnya, tapi sini nanti jadi waqaf yang kurang pas gitu ya. Tapi kalau bisa sampai akhir saja. Nah, kemudian dia kita berapa harakat dalam membaca mad arid sukun? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Maka boleh kita baca manas 2 atau 4, manas, ataupun 6 harakat. Baik, kita tapi mengambil yang mana? Kita ngambil yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita coba ulangi. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas.